got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dendi Pratiwi dari kelas 12 MIPA A. Saya di sini akan mengulas tentang pelecehan seksual. Nah, yang pertama adalah pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan dilakukan seseorang atau tidak sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat harga diri orang yang diganggunya. Lalu, pelecehan seksual dapat berupa 1. Mencium paksa, memegang tangan sengaja ke arah seksual, memegang atau mendorong penis dan dada, memegang atau menepuk bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh yang sok akrab dan menjurus terhadap hubungan seksual, menatap bagian tubuh tertentu, SMS atau tulisan jorok yang menjurus terhadap hubungan seksual, lelucon yang menjurus dan merendahkan jenis kelamin. Selanjutnya, kategori pelecehan seksual dibagi menjadi 2, yaitu quid pro quo dan hostile work environment. Kategori pelecehan seksual menurut Nicaus yang pertama, blitz rape, yaitu pelecehan seksual yang terjadi sangat cepat sedangkan pelaku tidak saling kenal. Kedua, confidence rape, yaitu pelecehan seksual dengan penipuan. Hal ini jarang dilaporkan karena malu. Ketiga, power rape, yaitu pelecehan seksual yang saling tidak mengenal. Pelaku bertindak cepat dan menguasai korban, dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan yakin korban akan menikmati. Keempat, anger rape, yaitu pelecehan seksual di mana korban menjadi marah dan balas dendam. Dan yang kelima, sadistic rape, yaitu pelecehan seksual dengan ciri kekejaman atau sampai pembunuhan. Selanjutnya, macam-macam pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Kedua, pelecehan seksual dengan orang yang tidak kita kenal. Dan yang ketiga, pelecehan dengan iming-iming atau paksa di mana pelaku memiliki otoritas pada korban. Keempat, pelecehan seksual mental dengan menyerang harga diri korban melalui kata-kata kasar, mempermalukan dengan memperlihatkan pornografi. Faktor-faktor mempengaruhi pelecehan seksual yaitu pertama, faktor fisik, kedua, faktor hubungan, ketiga, faktor gaya hidup, dan yang keempat adalah faktor harga diri. Faktor-faktor mempengaruhi perilaku seksual. A. Faktor internal, yaitu ada tingkat perkembangan seksual fisik atau psikologis, dan yang kedua, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi motivasi. Dan B. Faktor eksternal, yaitu ada keluarga, pergaulan, dan media massa. Hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi pelecehan seksual yaitu pertama, katakan tidak dengan tegas tanpa senyum dan minta maaf. Kedua, buat jurnal kejadian. Yang ketiga, cari informasi tentang si peleceh dan orang-orang di sekitarnya. Keempat, buat pernyataan tertulis kepada si peleceh bahwa Anda tidak suka dengan perilakunya. Dan yang terakhir, hubungi atasan atau pihak berwenang atau yang mempunyai kedudukan seperti polisi, bos, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jelaskan apa yang terjadi. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, ajarkan kepada anak mengenai perbedaan antara sentuhan yang baik dengan sentuhan yang buruk dari orang dewasa. Kedua, beritahu anak mengenai bagian tubuh tertentu yang tak boleh disentuh oleh orang dewasa kecuali saat mandi atau pemeriksaan fisik oleh dokter. Yang ketiga, ajarkan kepada anak untuk mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang dewasa dan menceritakan kejadian itu kepada orang dewasa yang mereka percaya. Dan yang terakhir, ajarkan bahwa orang dewasa tidak selalu benar dan semua orang mempunyai kontrol terhadap tubuh mereka sehingga ia dapat memutuskan siapa yang boleh atau tidak boleh untuk memeluknya. Selanjutnya,
Jika terjadi pelecehan seksual pada anak, yang pertama, ciptakan kondisi nyaman pada anak sehingga anak merasa leluasa dalam menceritakan tentang bagian tubuhnya dan menggambarkan kejadian dengan akurat. Dan yang kedua, yakinkan anak bahwa orang dewasa yang melakukannya adalah salah, sedangkan anaknya sendiri adalah benar. Orang tua harus bisa mengontrol ekspresi emosional di depan anak. Sekian dari ulasan saya, lebih kurang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.